teman-teman. Pertama tentu terima kasih sudah meluangkan waktu untuk press conference ini berkaitan dengan ada satu program baru yang diluncurkan oleh benihbaik.com. Namanya adalah Lelang Kebaikan, ya. Jadi Lelang Kebaikan ini adalah sebuah program yang memang untuk melelang benda-benda kesayangan. Benda-benda ini bukan sembarang benda, karena ada yang bilang, boleh nggak aku ngasih? Terus saya tanya, ada cerita apa di balik benda itu? Nggak ada, saya cuma beli aja gini. Oh jangan, bukan itu. Harus ada benda yang punya cerita bagi pemiliknya. Dan yang kami hubungi memang adalah tokoh-tokoh di Indonesia. Nah, tokoh-tokoh ini bisa saja mereka yang dikenal melalui kegiatan-kegiatan mereka sebagai seniman, sebagai pelukis, menteri, mantan menteri, desainer, musisi, bintang film, influencer, pimpinan DPR, MPR, dan hampir semua. Asal dia orang terkenal di Indonesia, kami hubungi. Nggak bicara soal dia dari partai mana, ya. Yang penting jabatannya misalnya di DPR, ya kita anggap bahwa itu memang adalah jabatan yang resmi dan terhormat misalnya. Jadi kami libatkan semua. Bendanya adalah benda yang punya cerita, jadi bukan benda sembarangan. Dan soal nilai, itu terserah masing-masing ya. Ada yang merasa bahwa walaupun secara rupiah mungkin waktu dia dapatkan atau dia beli, nilainya tidak dahsyat banget, tapi buat dia itu adalah benda kesayangan yang punya cerita, punya kenangan, punya apa nilai bagi dia. Karena ada juga bilang, Pak Andi, waduh saya pusing nih disuruh nyari benda-benda kesayangan saya. Dia bilang gitu kan. Ini deh Pak Andi butuh duit berapa saya kasih duitnya aja. Saya bilang nggak mau, saya nggak terima duit. Saya terima barang. Kenapa begitu? Nah ini satu tujuannya adalah tentu saja menggalang dana ya. Menggalang dana untuk apa? Untuk tujuan kemanusiaan, tujuan sosial. Kemudian benda-benda tadi saya sudah jelaskan, harus ada cerita, harus ada nilai bagi pemiliknya. Kemudian kenapa harus benda, kenapa nggak uang, kenapa menolak uang, gitu kan. Uh, Gini, kita menyamakan dulu, karena namanya lelang, maka kita menyamakan persepsi tentang arti lelang ini. Jadi kalau ada orang datang cuma ngasih duit, itu mungkin ada tempatnya yang lain, bukan di sini. Di sini nih untuk satu ada nilai show-nya juga, ya, ada games-nya juga, ada permainan juga, dan banyak juga orang-orang yang kami hubungi, kalau di tempat lain bukan di acara lelang ini, yang mengatakan bahwa, waduh Pak Andi, saya ini nggak enak hati kalau nyumbang terlalu sedikit, wah jadi omongan. Kalau terlalu banyak, diomongin juga sama orang-orang. Jadi kalau rupiah, repot. Jadi banyak juga yang anonim sebenarnya. Tapi menurut saya kebaikan itu nggak usah diumpet-umpetin. Kalau dulu katanya ria, nanti kalau kita berbagi terus pamer. Bukan, kalau saya melihatnya dari perspektif yang berbeda. Ini membuat orang-orang terdorong juga untuk ikut berbuat baik. Nah, dalam konteks itulah kami mencoba membuat satu program dan menghubungi tokoh-tokoh yang punya keinginan juga membantu saudara-saudara kita, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang. Walaupun nanti dana yang terkumpul tidak melulu untuk mereka yang terdampak COVID, bisa juga mereka yang tidak terdampak tapi sebenarnya membutuhkan bantuan kita. Nah, salah satu tokoh yang kami hubungi adalah Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok. Nah, waktu saya WhatsApp, responnya positif. Kebetulan, kata Pak Ahok, nah coba diskusikan dengan teman-teman dari Basuki atau BTP Foundation. Karena BTP Foundation ternyata punya niat yang sama, yaitu bagaimana menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung ini lelang, maksudnya lelang bagaimana cara lelangnya, ini saya jelaskan, ada sedikit aturan main. Setiap orang boleh mengikuti lelang ini. Jadi lelang ini pada dasarnya terbuka, platform yang kami pakai adalah benihbaik.com, tapi nanti juga ada pintu masuknya melalui Instagram dan juga nanti melalui Instagram Benih Baik maupun nanti di BTP, atau mungkin Pak Ahok juga bisa tampilkan di Instagramnya atau di yayasan.
Nah, artinya informasi ini akan kami publikasikan melalui teman-teman yang sudah hadir di acara hari ini, malam ini, sehingga publik bisa tahu bahwa akan ada lelang. Kemudian untuk bisa ikut lelang, ya setiap orang kita minta untuk berdonasi dulu, untuk tanda kutip bisa dapat tiketnya, ya tiket untuk bisa ikut lelang, namanya nomor peserta lelang atau NPL. Itu orang nyumbang apa aja. Pokoknya dia kalau masuk, saya mau ikut lelang, saya nyumbang minimal 10.000. Memang di situ disampaikan 10.000, kelipatannya 50.000, 100.000. Tapi kalau mau nyumbang 1 juta juga boleh, ya. Aku mau ikut lelang, aku nyumbang 1 juta. Oh, terima kasih. Aku mau 10 juta, ya boleh juga. Nah, tapi minimalnya 10.000. Jadi dengan 10.000 dia akan dikasih nomor NPL. Jadi nomor peserta lelang lewat DM, ya. Direct message itu disampaikannya. Sehingga waktu dia mau ikut lelang, nanti akan ditanya nomor NPL-mu berapa, nanti disebutkan karena dia akan mendapatkannya setelah dia berdonasi dengan tujuan ikut lelang tadi. Nah, kemudian ini melalui website lelang kebaikan di benihbaik.com ya, untuk melihat barang-barang apa yang dilelang itu bisa dilihat melalui benihbaik.com. Terus kemudian daftarkan, setelah mendaftar tadi peserta membayar atau berdonasi. Donasinya untuk siapa? Pilih aja, banyak sekali. Apakah untuk anak-anak kanker, apakah untuk anak yang mau dioperasi hati, cangkok hati, atau mau bangun musola, atau untuk taman bacaan masyarakat, macam-macam. Programnya banyak sekali. Atau yang COVID, ya, yang terdampak baik kesehatan maupun ekonomi berbagi sembako. Bisa. Yang penting programnya sudah ada di Benih Baik. Ada 500 program penggalangan dana saat ini di Benih Baik. Jadi bisa pilih apa aja. Kemudian jika sudah cocok dengan barang pilihan, jadi setelah milih, aku mau batiknya Pak Ahok, nanti dijelasin batik apa ini, kok istimewa sekali, gitu sehingga ada konferensi pers hari ini. Aku mau beli misalnya ya, aku udah tahu harganya, aku mau bukan beli, tapi aku mau ikut bid, ikut lelang. Aku lihat di situ, wah harganya udah 500.000, aku mau 1 juta. Nah, mungkin juga ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, aku mau 3 juta, boleh terus-menerus diikuti. Nah, itu akan muncul di Benih Baik di website, sehingga kita tahu harga terakhir berapa, kita mau ngebid berapa, ya. Kemudian admin akan meminta, setelah mereka sudah, pemenang lelang akan diumumkan melalui live Instagram akun benihbaik.com pada waktu yang tertera di website lelang kebaikan. Jadi tetap akan diumumkan. Nah, berapa lama? Itu kurang lebih 1 minggu. Untuk khusus untuk Pak Ahok ini nanti batiknya, nanti Pak Ahok yang akan jelaskan batik-batik apa yang dilelang ini dan kenapa batik ini dilelang dan kenangan apa yang Pak Ahok ingat tentang batik-batiknya ini. Karena ada 19 batik ya. Menarik sekali, nanti akan dijelaskan. Tapi poinnya adalah bahwa nanti pemenangnya akan diumumkan siapa yang mendapatkan benda-benda yang dilelang tersebut. Misalnya kalau batiknya Pak Ahok, siapa yang dapat. Kalau orangnya mau anonim juga boleh. Nggak enak hati. Aku sebenarnya naksir juga, tapi aku nggak mau orang tahu bahwa aku membeli dengan harga yang segitu, gitu ya. Berapapun harganya itu, karena dia yang paling tinggi, dia yang menang. Nah, itu boleh juga anonim. Ya, di belakang layar kita bisa kirim, atau dia mau ambil, terserah. Jadi itu yang akan terjadi. Kemudian harga-harganya berapa hari ini? Nah, nanti dijelasin. Ada Mbak Ayu, ya. Mbak Ayu akan juga menjelaskan uangnya nanti ini kalau lelang lelang batik-batik ini, uangnya dipakai untuk apa sih? Kemana uangnya? Gitu kan pertanyaannya. Jadi untuk itu saya serahkan ke Mbak Ayu Pasya, ya. Bagaimana menjelaskan apa itu BTP Foundation, kemudian nanti dana yang terkumpul akan digunakan untuk program-program kemanusiaan atau program sosial apa di BTP Foundation. Silakan, Mbak Ayu. Ya, selamat malam Bang Andi, selamat malam
Pak Basuki yang hari ini kelihatan cerah karena berulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Pak Basuki dan juga teman-teman dari Benih Baik, dari BTP Foundation yang hadir, dan tentu saja teman-teman media yang sudah meluangkan waktu pada malam hari ini. Nah, kami dari Yayasan BTP yang kepanjangannya adalah Bersih, Transparan, Profesional, berdiri pada tanggal 12 Oktober 2018, yang diinisiasi atau sebagai pendiri adalah Bapak Basuki Cahayapurnama, dan beliau juga duduk sebagai Ketua Dewan Pembina, dan sebagai pengurus, Ketua adalah Pak Husin, dan Sekretaris Umum ada Pak Rudolf, sementara Bendahara Umum adalah Ibu Meliana Cahayadikarta. Nah, dari semenjak berdiri, Yayasan BTP ini berdiri, kami mencoba untuk mewujudkan ide dari Bapak Basuki Cahayapurnama untuk membuat bagaimana visi daripada Yayasan BTP ini bisa menjangkau seluruh Indonesia dan seluas-luasnya masyarakat untuk terlibat, membantu, dan juga ketika mereka membutuhkan pertolongan. Sehingga dengan visi membantu sesama, sebarkan kebaikan, Bapak BTP, Bapak Basuki Cahayapurnama menginginkan sebuah platform digital supaya mudah dijangkau. Sehingga nama platform digital yang non-profit ini dinamakan Jangkau. Nah, ini bisa merupakan aplikasi yang bisa diaplikasikan di sistem Android ataupun iOS sehingga mudah, terutama juga untuk kaum milenial yang memang kita mencoba mendorong mereka untuk ikut berpartisipasi membantu bagi masyarakat yang memang membutuhkan bantuan. Dan memang yang menjadi tujuan kami awalnya adalah mereka yang lanjut usia, karena itu ketika awal Jangkau diluncurkan atau dimulai, yaitu tanggal 1 Agustus 2019 yang lalu, kami mencoba untuk menempatkan 9 produk. Di antaranya ada kursi roda, ada tongkat ketiak, ada tongkat cakram, ada tongkat untuk orang buta, kemudian pampers. Kebutuhannya memang awalnya masih untuk lanjut usia. Namun kemudian dengan sesuai perkembangannya, pada bulan Desember kami mulai bekerja sama dengan korporasi yaitu Grab Indonesia dengan melakukan program Grab Gerak. Nah, di situ mulai yang mau membantu mereka bisa masuk ke platform tersebut dan mereka bisa langsung bertemu dengan yang menginginkan bantuan. Jadi begitu transparan, begitu mudahnya mereka bisa saling bertemu di platform Jangkau tersebut dan bisa saling membantu dengan ketersediaan dibutuhkan oleh mereka yang membutuhkan donasi. Awal bulan Agustus sudah langsung ada 180 yang menginginkan bantuan, yang membutuhkan bantuan. Dan pada saat itu kami sudah langsung menerima 1.320 donasi yang areanya, coverage-nya masih Jakarta. Lalu kemudian di Desember juga demikian, tapi permintaannya meningkat dari 180 permintaan menjadi 1.320. Dan pada bulan Desember itu sendiri kami sudah bisa mencapai lebih dari 71% memenuhi permintaan tersebut. Nah, apa yang terjadi ketika pandemi kita masuki era pandemi ini? Jangkau langsung bergerak dengan melakukan program Jangkau Menolong Medis. Dalam hal ini adalah dengan hashtag lawan corona. Dan pada saat itu jangkauannya langsung ke seluruh Indonesia. Jadi kami menerima begitu banyak bantuan dan untuk itu kami berterima kasih dan langsung bantuan-bantuan tersebut sampai dengan hari ini pun masih terus berjalan di seluruh Indonesia sampai ke Sumba dan sebagainya. Bahkan dalam minggu ke depan ini kami menyalurkan bantuan yang diberikan oleh donatur berupa ventilator ke Jawa Timur, Surabaya yang memang areanya termasuk zona merah. Jadi
itulah gambaran singkat dari program-program yang sudah kita lakukan. Selain itu, kami juga mengembangkan yang disebut dengan jangkar dan jaring. Jadi ini memberikan kesempatan kepada volunteer yang ingin bekerja sama dengan kami, dalam hal ini meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk melakukan verifikasi dan sebagainya. Dan kami sangat terbantu dengan adanya jangkar dan jaring ini. Jadi itulah gambaran mengenai Yayasan BTP dan juga jangkau sampai akhirnya Bang Andi kemudian menyapa Pak BTP, Pak Basuki untuk lelang kebaikan ini, dan sepertinya kami mempunyai visi yang sama. Mudah-mudahan lelang yang akan terjadi dimulai dari minggu ini sampai 2 bulan ke depan bisa berjalan sukses, dan donasi yang kami terima dapat kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Demikian Bang Andi. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Nah, tentu semua yang hadir di sini ingin mendengar. Ya, pertama, kenapa Pak Ahok waktu diajak, ayo kita sama-sama berdonasi untuk masyarakat luas dengan cara lelang, responnya langsung positif, langsung ambil sikap ya bahwa iya kita sama-sama membantu saudara-saudara kita. Kemudian berapa banyak sebenarnya benda-benda kesayangan Pak Ahok atau benda-benda bersejarah dalam hidup Pak Ahok yang akan dilelang, dan kenapa hari ini batik-batik itu menjadi sesuatu yang spesial yang mau dilelang. Silakan Pak Ahok. Ya, terima kasih Bang Andi. Jadi ini batik-batik yang saya pakai waktu persidangan. Ada 19 kali sidang, jadi ada 19 batik. Batik ini koleksi dari waktu itu ya. Ini kan koleksinya dari Riana Kusuma sebetulnya. Dia termasuk salah satu yang UMKM DKI. Jadi saya mendukung beliau, batik dari Solo. Jadi saya sering pakai batiknya. Ada juga yang dari motif Cirebon dan Betawi ada untuk yang UMKM. Nah, tapi saya kira yang semua yang saya pakai itu memang untuk hadir di sidang. Nah, saya sebetulnya sayang ya, tadi saya pikir mau pajang di rumah aja ya. 19 ini taruh di, saya kalau bikin rumah, saya mau bikin semacam ada hall untuk galeri hall gitu ya. Terus aku mau tempelin ya supaya orang ngelihat lah ini pakainya tanggal berapa, ini kejadian di mana gitu kan. Nah, cuma kemudian waktu kita udah bikin jangkau ini aplikasi BTP, terus saya melihat banyak sekali kebutuhan dana yang dipakai. Kalau waktu saya jadi gubernur kan gampang ya, uang operasionalnya gede kok. Apalagi pas waktu saya sendiri tambah Pak Jokowi, itu bisa hampir 4 miliar kalau nggak salah tuh. Jadi kita ya gampang aja bantu orang. Asal punya rekening bank, saya transfer. Terus saya masuk ke tahanan itu kan saya pikir nggak bisa lagi ini. Ya udah bikin jangkau semua. Ya kita bicaralah sama Bu Ayu semua, teman-teman di jangkau. Kita tadi tuh mau offline gitu loh. Udah ada yang nyediain ballroom di hotel Raffles ya. Bu Ayu ya, hotel Raffles. Nggak taunya ada COVID. Udah benar ya, COVID ya, bukan Corvid ya. Bukan Corvid. COVID. Nah, terus ditunda. Nah, pas Bang Andi nanya begitu, saya langsung berpikir, ya kenapa nggak suruh teman-teman ini gabung aja sama benihbaik.com ya. Karena aku juga percaya Bang Andi kan orang nggak mungkin aneh-aneh punya. Udah terkenal, lurus-lurus juga gitu loh. Wah udahlah, kayaknya cocok nih. Tapi aku bilang, gue udah keburu ngomong nih. Coba ngomong. Terus ngomong, saya lihat cocok katanya. Nah, kita bikin aja namanya lelang kebaikan sama-sama buat nolong orang gitu kan. Ya udah, saya pikir memang pertama saya udah ikhlasin lepasin 19. Saya simpen juga buat apa sebetulnya. Ya hanya sekedar ya punya kenangan gitu, saya kira lebih baik lelang jadi uang lebih bermanfaat.
Saya juga memang tipe orang yang nggak suka lemari baju saya penuh tuh. Jadi kalau baju baru masuk, biasanya saya keluarin. Ya dulu ajudan-ajudan saya itu pakai batik itu persis saya bahannya. Ini batik tulis, katun, yang harganya ya lumayan lah ya. Ada yang 2-3 juta sampai 10 juta lebih tuh. Nah, waktu itu memang kenapa kita beli itu mahal? Kata Pak Jokowi, ya kita bantulah para pembatik ya. Kita harus menghargai produk kita. Saya jahitnya pun, Pak Jokowi pun sama. Sampai sekarang jahitnya masih sama nih. Jahit batiknya. Bagus banget. Jadi corak itu bisa dia satukan dengan baik. Dari kecil saya kelangganan ini, Fengsin itu. Dari bapak saya langganan sama bapak dia, bapak saya sama dia, terus saya sama dia. Dari kecil saya dibawa ke sana. Kemudian di Jakarta, kalau kita ke Jakarta pasti buat. Saya suka, dia kombinasi batiknya betul-betul bagus. Dia coraknya, dia gabungin. Kadang-kadang kita beli batik kalau nggak cukup, dia bilang ini nggak bisa, hanya bisa buat pendek. Jadi dia kombinasi betul-betul sangat rapi. Jadi pakainya itu bagus. Ya kita juga kurangin lah, agak tahan napas sedikit supaya perutnya nggak kembung kan, supaya rapi gitu loh. Nah saya kira itu sih dari saya senang sekali kerjasama dengan Bang Andi. Nah karena saya juga merasa berdosa juga, aku lagi masuk tahanan, aku marah-marahin dia karena aku memang lagi stres waktu itu. Tapi sekarang udah enggak, udah lulus saya. Saya kira itu dari saya, teman-teman media. Terima kasih juga udah hadir pada malam ini. Baik, terima kasih. Ini mau panggil BTV masih canggung jadi Pak Ahok aja nggak apa-apa, nanti Mbak Ayu yang panggil BTV. Panggil Ahok nggak apa-apa. Mbak Ayu kan cuma mau promosi yayasan BTP dia. Oh iya. Baik, jadi Mbak Nurul boleh kasih lihat batik yang pertama di sidang yang pertama itu seperti apa? Saya akan jelaskan harganya. Oh, harganya jadi hilang di sini kalau dibuka di sana. Oke, atau Mbak Nurul punya angka-angkanya ya. Tapi batik pertama ini, mana yang pertama ini ya? 13 Desember, sebentar. Kalau nggak salah. Ya, yang ini Bang Andi. Ini batik yang pertama. Tunggu. Ini dia ya. Betul. Nah, ini dijual berapa? Mau tahu teman-teman? Dijual dengan angka permulaan 54 rupiah. 54 rupiah. Kirain juta, kirain miliar. 54 rupiah dibuka dengan angka itu. Mengapa begitu? Karena Pak Ahok hari ini ulang tahun yang ke-54. Tapi kan bisa 54 juta. Enggak. Kita memberi kesempatan kepada siapapun untuk bisa ikutan dalam lelang ini. Jadi dimulai dengan angka 54 rupiah ya. Jadi bukan ribu, bukan ratus ribu, bukan juta, bukan miliar. Nah, tetapi, ini ada tetapinya memang. Siapapun yang akan ikut, misalnya aku mau tidak bisa, kemudian 55 rupiah nggak bisa. Kelipatannya 500.000 rupiah. Jadi 554 rupiah. Kalau double lagi 1.054 rupiah. Kemudian 1.554 rupiah. Begitu seterusnya. Jadi kelipatannya 500.000 rupiah. Ini batik yang pertama. Kemudian batik yang kedua. Boleh lihat, saya harus nyontek ini sana dibuka ininya, atau Om Wahyu bisa jelasin? Saya sampaikan ya, batik yang ini Pak Jokowi punya sama persis. Ini? Tapi kombinasi dari tukang jahitnya dibikin beda. Jadi waktu itu kami buatnya itu bareng ini, bahannya sama, dijahit hanya dikombinasi berbeda jatuhnya. Berarti harganya sama juga dong? Atau saya nggak tahu, harga saya nggak ikutan. Harganya sesuai dengan tanggal lahir Pak Basuki. Oke, berapakah itu? 29 Juni ya. Berarti 296 rupiah. Nah,
Itu dia harganya ya. Diulang, Mbak Ayu aja yang menjelaskan harga-harganya ya. Ya, boleh, silakan. Sesuai urutannya ya. Dan kenapa katanya nih, yang biru itu sangat spesial sehingga harganya mungkin agak berbeda. Coba jelasin. Oke, yang biru itu adalah batik yang terakhir. Kalau tidak salah, itu sidang putusan tanggal seingat kami 9 Mei. Ya, betul. 9 Mei 2017. Ini batiknya memang banyak ditiru kemudian, Bang Andi. Oh iya? Batik ini banyak ditiru, warnanya juga sangat khas ya, biru putih. Dan ini memang hari yang sangat menentukan pada saat itu bagi Pak BTP. Nah, sehingga ini akan dijual dengan harga yang di luar daripada angka 54, kemudian 296, dan 1966. Jujur, ini belum diputuskan oleh pengurus. Nanti akan segera kami umumkan berapa untuk batik yang terakhir ini. Ini karena favorit Bang Andi. Jadi ini belum diputuskan berapa harga perdananya ya. Betul. Mbak Ayu, mungkin berikutnya ya. Saya sudah pegang harga-harganya, tapi Mbak Ayu lebih pandai menjelaskan soal harga-harga ini. Berikutnya, bisa di-share lagi. Itu tadi baru 4 batik ya Pak ya, Bang Andi ya, 4 batik. Ya, dan yang justru yang gongnya yang terakhir yang biru putih. Tapi memang yang biru putih itu keren banget sih motifnya dan juga filosofinya. Okay. Jadi minggu ini kita langsung akan melelang 3 batik tadi Pak Bang Andi, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Semuanya adalah batik Solo yang merupakan koleksi dari Riana Kusuma. Itu Sogan Solo. Baik, ini batik tulis ya? Ya, batik tulis. Semuanya yang dilelang adalah batik tulis. Tapi tidak semuanya Solo. Tadi Pak Basuki sudah menyebutkan ada yang dari Cirebon, kemudian Betawi. Baik, jadi untuk 1 minggu ini hanya 3 batik dari 19 batik yang akan dilelang ya. Berarti itu setiap minggu akan ada lelang-lelang batik dari Pak BTP. Betul. Setiap minggu 3. Ya. Setiap minggu 3 ya. Jadi ini akan berlangsung seperti itu teman-teman. Lelang, sekali lagi lelang ini boleh diikuti oleh siapa saja ya. Dengan harga yang tadi sudah disampaikan. Tapi nanti kalau orang buka benihbaik.com atau nanti juga diinformasikan melalui platform-platform atau website dari BTP Foundation ya, sehingga semua orang bisa tahu harga yang ditawarkan harga perdana dan kemudian perkembangan harga-harga berikutnya ya. Pak Ahok, kalau ada yang tanya emang berapa target dari BTP Foundation misalnya untuk lelang ini, apakah ada target? Saya nggak tahu itu, saya kira kita sih nggak ada target ya. Saya nggak tahu nih, Mbak Ayu yang bisa jelasin ini. Karena saya sendiri sebenarnya tidak terlalu campurin kalau soal keuangan ya. Yang pasti tiap bulan kita ikut nyumbang aja. Betul. Jadi intinya gini, Pak Basuki dan juga Bang Andi. Bulan Mei ini kita sudah ada sekitar lebih dari 2.700 permintaan, lebih dari 2.750 permintaan bantuan. Dan kami baru bisa memenuhi sekitar 46%-nya. Jadi sehingga kalau nanti kita mendapatkan donasi dari lelang kebaikan ini, mudah-mudahan banyak yang berpartisipasi dan berminat untuk membeli harga dengan harga yang tinggi dan baik sehingga bisa langsung membantu kekurangan yang 55% yang kami butuhkan ini. Jadi tujuan awalnya itu dan pastinya permintaan ini tidak akan berhenti di 2.750 lebih ini Bang Andi. Pasti akan terus bertambah setiap harinya karena yang membutuhkan bantuan bisa masuk ke aplikasi Jangkau dan yang akan memberikan donasi bisa juga langsung bertemu dengan yang membutuhkan. Baik. Itu, Bang Andi.
Nah, Pak Ahok, kan kalau nanti ada yang tertarik mau beli, terus pengen pakai gitu loh. Boleh tahu ukurannya Pak Ahok ini berapa ya bajunya? Kan ada juga orang pengen pakai dan wah ini Saya bajunya kira-kira 17,5, 17 gede juga tuh ya. Iya, kira-kira 7. Kalau biasa kalau yang eh, Eropa ya XL lah. Oke, itu Kalau mungkin Amerika nanti ya jangan L. lupa dicantumkan itu supaya orang pengen pakai dia tahu. Kan ada orang yang pengen dipajang, dibingkai gitu ya. Kemudian ini jadi cerita. Nah, kalau ada orang aku nggak mau pakai, tapi aku mau ini agak spesial. Pak Ahok tanda tangan di batik itu. Pak Ahok mau atau tidak? Boleh aja. Oh, boleh aja. Ya, rencananya memang batik itu akan ditandatangani Bang Andi dengan ya. Oke, tapi kalau ada orang bilang, aku cuma mau kartu ditanda tangan karena ini aku mau pakai kemana-mana, atau bisa juga dia minta tanda tangan dan dia pakai kemana-mana, itu terserah dia ya. Ya. Pokoknya Pak Ahok nggak keberatan menandatangani apakah di bajunya maupun ada kayak sertifikat atau apapun lah namanya, sehingga dia merasa memang itu asli, bukan yang kemudian beli di tempat lain. Ini batik ada kembarannya nggak selain tadi Pak Jokowi? Saya kira bisa ada, tapi belum tentu motifnya jahitnya sama. Ya, Oke. betul. Betul, batik tulis itu sangat sulit ditiru. Kalau toh ada mirip-mirip, tapi kalau diperhatikan sebetulnya berbeda. Jadi batik tulis itu bisa dibilang nggak ada duanya sebenarnya. Kalau toh tadi dibuat sama dengan Bapak Jokowi, mungkin gambar bunganya atau apa besarnya biasanya berbeda, walaupun motif dan warna sama, karena dibuat dengan menggunakan tangan ya. Dan Jadi baju kira-kira ukuran 44 atau 17,5. Oke. Kira-kira kalau beli baju, kira-kira ngepasnya seperti itu. Baik. Kalau batik yang lain, apalagi yang berkesan buat Pak Ahok dari tadi beberapa contoh? Ada gini, ada hari-hari yang Pak Ahok merasa bahwa itu hari yang paling berat dalam hidup Pak Ahok selain vonis tadi, pada saat memakai batik yang tadi di persidangan. Kayaknya pakai batik nggak ada yang berat deh. Gagah kok pakai batik, keren. Maksudnya situasi hari itu betul-betul tertekan atau sebaliknya, hari itu Anda merasa bahwa enggak, saya percaya diri sekali misalnya. Saya nggak tahu ya, saya nggak gitu. Saya Ingat kira ada berapa batik, mungkin staff saya lebih ngerti kali ya. Mungkin mereka yang lihat dari luar lebih tahu nih, ini lagi stres nih. Hampir tiap hari saya pakai batik sih kalau di acara resmi itu sebetulnya. Kalau gitu Pak Ahok, mungkin closing statement dari Anda berkaitan dengan lelang kebaikan ini. Ya, pertama saya mau ucapkan terima kasih ke Bang Andi, juga teman-teman media yang hadir malam ini, juga Mbak Ayu dan teman-teman dari Jangkau dan Yayasan BTP yang bisa membuat acara ini terjadi ya. Saya pikir ini juga bukan satu kebetulan. Kita harapkan ya orang juga bisa lebih banyak melihat benibaik.com, juga bisa memanfaatkan Jangkau untuk membantu sesama. Karena Jangkau itu ada satu platform semacam e-commerce yang mau bantu dan yang dibantu ketemu. Dan kami di tengah-tengah tidak pungut apapun. Bahkan kami pengurus ikut nyumbang, ikut mencarikan. Nah, itu yang kita ingin lakukan di Jangkau. Saya kira itu sih, saya nggak tahu kalau ada yang mau tanya atau apa. Itu aja dari saya. Sampai jumpa lagi Pak Ahok, Ya, sekali lagi. sampai jumpa. Terima Kasih ya. Selamat ulang tahun, sehat selalu ya. Di ulang tahun yang ke-54 ini, saya ingin mengajak teman-teman saya merayakannya dengan cara melelang baju batik-batik saya yang penuh arti selama ini. Nah, kita hasil lelang ini kita akan pakai untuk membantu sesama kita melalui benibaik.com dan Jangkau. Ayo teman-teman ikuti lelangnya
dapatkan baju batik saya yang penuh arti dan sejarah ini. Kita bantu sesama kita melalui lelang kebaikan ini bersama benihbaik.com dan jangkau.